Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kriwil. Wuhu. Wah, Kriwil udah lama nih nggak jadi host SMU, guys. Tahu gak kenapa? Apa? Nggak di jadwal Kavita? Bukan. Kriwilnya yang sibuk sekali. Tahu nggak sibuk ngapain? Wah, betul. Sibuk liburan. Hai. Nah, teman-teman, liburannya gimana kalau teman-teman? Seru nggak? Kalau Kriwil seru banget. Kriwil liburan terus. Wah, teman-teman, apa kabar? Kangen nggak sama Kriwil? Soalnya Kriwil kangen bingits, guys. Kangen banget sama teman-teman. Wah, Kriwil mau lihat nih semangatnya teman-teman. Udah lama Kriwil nggak lihat. Coba Kriwil mau tes. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Kurang semangat. Lagi. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Yeay. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan dengan semangat, teman-teman. Shalom teman-teman. Kita semangat memuji Tuhan ya. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Dengar firman Tuhan dengan baik ya teman-teman. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Apakah adik-adik sudah lebih berani dari sebelumnya setelah adik-adik mendengar cerita tentang Daniel dan teman-temannya pada minggu yang lalu? Atau adakah di antara adik-adik yang masih takut? Kita masih akan mendengarkan cerita tentang Daniel. Ternyata Daniel bekerja di Babel, negeri orang asing, di mana orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, dan itu dalam waktu yang cukup lama. Dan cerita kali ini menceritakan tentang Daniel yang berani memegang teguh pendiriannya. Tapi saat ini Daniel sudah tidak muda lagi loh. Daniel sudah lanjut usia. Namun kepercayaan Daniel kepada Tuhan tetap kuat seperti waktu Daniel masih muda. Nah, kita akan membaca dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Nah, adik-adik di rumah bisa membaca, membuka Alkitab dan membaca dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29 ini. Kalau ada yang belum bisa membaca, boleh dibantu oleh mama papa. Ya. Dan cerita kali ini tentang Daniel di gua singa. Setelah Raja Nebukadnezar dan Raja Belzazar yang meninggal dunia, kerajaan Babel diperintah oleh Raja Darius. Dan Daniel ikut memerintah di Babel. Dan dia termasuk di antara 3 pejabat tinggi yang membantu Raja Darius. Daniel mempunyai kebiasaan dalam ibadahnya kepada Tuhan, yaitu dalam 3 hari sehari Daniel selalu berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan. Di kamarnya sendiri dan dengan jendela yang dibuka menghadap ke kota Yerusalem. Karena Daniel mengutamakan Tuhan, maka Tuhan memberkati Daniel dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, ini membuat teman-teman Daniel jadi tidak suka, bahkan ada yang iri hati terhadap dia. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel karena Tuhan melindungi Daniel. Teman-teman sekerja Daniel ini mengetahui kebiasaan Daniel, yaitu 3 kali sehari Daniel selalu berlutut, berdoa, dan memuji Allah di kamarnya dengan jendela yang terbuka menghadap ke Yerusalem. Jadi mereka memakai hal itu untuk menjatuhkan Daniel. Mereka merencanakan niat jahat untuk menghabisi Daniel. Bagaimana caranya? Mereka datang kepada raja, memberitahukan niat mereka, dan mereka meminta agar raja mengeluarkan satu undang-undang yang mengatakan bahwa dalam 30 hari ke depan, setiap rakyat dan kerajaan Raja Darius hanya boleh menaikkan permohonan doa kepada Raja Darius saja. Jikalau ada yang melanggar undang-undang ini dan menaikkan doa permohonan kepada dewa atau Allah yang lain, maka hukumannya adalah dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel mengetahui undang-undang tersebut, tapi
Daniel tidak takut. Daniel tetap setia. Dia berdoa 3 kali sehari menghadap Tuhan dengan menaikkan doanya, memuji Tuhan di kamarnya dengan menghadap ke kota Yerusalem. Teman-temannya terus mengintip tingkah laku Daniel. Dan waktu mereka melihat dan menemukan Daniel, mereka langsung mengadukannya kepada raja. Raja merasa terjebak karena undang-undang yang raja buat sendiri. Raja tidak bisa menarik kembali apa yang telah dikatakannya. Raja sangat sedih. Sebelum Daniel dimasukkan ke gua singa, raja menguatkan hati Daniel dengan mengatakan, Allahmu yang kau sembah dengan setia itu, dialah yang akan melepaskan engkau dari mulut singa-singa itu. Lalu kemudian mereka melemparkan Daniel ke gua singa yang sedang kelaparan. Dan mereka menutup mulut gua singa itu dengan batu yang besar, sehingga tidak ada orang yang dapat menolongnya. Raja amat sedih karena Daniel yang menjadi sasaran iri hati dari teman-temannya ini. Raja kembali ke istananya dan semalam-malaman ia tidak bisa tidur. Ia tidak mau makan, ia tidak mau dihibur. Begitu sedihnya. Dan apa yang terjadi di gua singa itu? Coba adik-adik tebak. Wow, ternyata Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu. Sehingga singa itu tidak menerkam atau memakan Daniel. Esok pagi sebelum matahari terbit, raja datang ke gua singa dan berseru kepada Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Allah yang kau sembah dengan setia itu telah melepaskan engkau dari mulut-mulut singa yang kelaparan itu? Lalu Daniel dari dalam gua singa menjawab raja, Ya raja, kekalah hidupmu. Allah yang aku sembah telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa ini, sehingga mereka tidak menggigit atau menelan aku. Karena memang aku tidak membuat satu kesalahan yang patut dihukum. Raja amat gembira mendengar kalau Daniel masih hidup. Dengan segera raja memerintahkan pegawainya untuk mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa. Waktu mereka memeriksa tubuh Daniel, mereka tidak menemukan luka bekas gigitan atau cakar singa. Daniel tetap sehat seperti semula, berdiri di hadapan raja. Kemudian raja memberi perintah untuk menangkap orang-orang yang telah berniat jahat yang menyebabkan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa tersebut. Lalu orang-orang jahat itu mereka semua dilemparkan ke dalam gua singa. Sebelum mereka tiba di dasar gua, singa-singa itu melompat dan menerkam serta mencabik-cabik orang yang jahat itu. Mereka mati diterkam singa-singa yang kelaparan itu. Nah, Daniel adalah orang yang berani dalam segala hal. Cerita Daniel dimasukkan ke dalam gua singa ini karena Daniel berani memegang teguh pendiriannya. Apa sih sebenarnya pendirian Daniel? Ya, pendirian Daniel yang tidak bisa diubah, yaitu 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Dan hal ini dilakukan Daniel setiap hari. Dan tidak pernah ada yang miss loh. Ini kebiasaan Daniel yang baik sekali, yang menyenangkan hati Tuhan
Sehingga walaupun ada hukuman yang dikeluarkan raja, bahwa rakyat yang tidak menyembah kepada raja dimasukkan ke dalam gua singa, tidak dipedulikan oleh Daniel. Karena Daniel mempunyai pendirian yang teguh, yaitu Daniel hanya mau menyembah kepada Allah saja. Ternyata Tuhan membela hambanya yang memiliki pendirian atau keyakinan yang kuat tersebut. Walaupun harus dimasukkan ke gua singa, di mana singa-singa itu sedang kelaparan, Daniel tetap memegang teguh pendiriannya. Apa sebabnya Daniel tetap melakukan kebiasaan yang ia biasa lakukan, yaitu berdoa, menyembah dan memuji Allah 3 kali sehari? Nah, bagaimana pendapat kalian? Raja sendiri kagum melihat keyakinan Daniel yang tidak tergoyahkan ini. Dan bagaimana Tuhan melepaskan Daniel, bahkan melindungi Daniel dari terkaman singa-singa yang kelaparan. Jika adik-adik memiliki pendirian yang kuat dan teguh seperti Daniel, untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada firman-Nya, tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetap berbakti kepada orang tua, serta setia ke gereja, maka Tuhan akan membela adik-adik dan menyatakan perlindungannya kepada adik-adik semua. Nah, hari ini kita mempunyai ayat hafalan. Pasti adik-adik sudah menunggu, wah, apa ayat hafalan kita hari ini? Karena adik-adik mau menghafalnya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 11b. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi, Daniel 6 ayat 11b. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sudah hafal? Nah, belajar untuk menghafal ayat hafalan ini dan mengingatnya setiap hari. Jangan lupa belajar untuk melakukannya juga ya. Nah, mari kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk memegang teguh pendirian kami, iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami juga mau taat dan setia kepada Tuhan. Dan selalu berdoa memuji Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Tentunya Mimi. Nah, Koko gimana? Tadi dengar firman Tuhan dengan baik nggak? Iya dong, Koko dengerin dengan baik. Nggak main-main kan? Iya. Nah, kalau Koko dengerin firman Tuhan dengan baik, berarti Koko belajar sesuatu nih. Apa ya? Tentunya. Oke, Mimi, hari ini Koko belajar bahwa kita harus memiliki pendirian yang teguh. Jangan mudah diombang-ambingkan gitu loh Mimi. Ya benar Koko. Jadi kalau ada pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, gak boleh ikutan ya Koko, gitu ya? Iya, nah contohnya gimana itu Mimi? Contohnya ya Koko, kan ada tuh ya games yang suruh kita berbuat yang gak bagus gitu Koko. Terus ada juga
movie yang ceritanya ngajak kita untuk menyembah dan percaya sama setan. Wah, jangan ditonton ya teman-teman. Iya, benar. Jangan mudah ikut-ikutan dengan pergaulan yang jahat atau tidak baik. Kita hanya mau percaya dan menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas ya, Koko. Oke. Shalom teman-teman. Oke, kita akan mulai aktivitas kita. Nah, di sini Kak Desi punya spidol. Teman-teman boleh menggunakan pensil ya. Nah, di sini kita akan mencari jalan keluar. Oke. Kita akan mulai dari sebelah sini, kita akan masuk. Terus ayo teman-teman cari jalan keluarnya sampai di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, begitu teman-teman. Jangan lupa kerjakan terus kirimkan ke sekolah minggu di udara. Yeay. Nah, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.